Ya, kita masih membicarakan mengenai gempa yang mengguncang Aceh. Ini berkekuatan 6,5 pada skala Richter dan ini terjadi pada pukul 5:03 Rabu pagi kemarin. Sampai hari ini pun kita masih mencoba mencari tahu sebenarnya seberapa parah kerusakan yang terjadi akibat gempa dan juga seberapa banyak korban yang timbul akibat gempa berkekuatan yang sebenarnya bisa disebutkan berkekuatan menengah ini. Kita akan membicarakan hal ini dan juga bagaimana antisipasinya tentunya bukan hanya untuk Aceh tapi juga untuk Indonesia, mengingat kita berada di Ring of Fire, daerah atau kawasan di dunia ini yang sangat berpotensi kembali lagi mengalami gempa dan bencana lainnya. Di studio sudah hadir Pak Daryono, ini Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami dari BMKG. Dan nanti kami akan mencoba menghubungi Pak Sutopo dari Kepala Pusat Penerangan dari BNPB. Nanti kami masih mencoba menghubungi Pak Sutopo nanti. Tapi Pak Daryono yang sudah hadir di studio, terima kasih sudah hadir di studio kami pagi ini Pak Daryono. Selamat pagi. Kebetulan sekali memang hari ini Pak Daryono juga menulis di kolom opini dari Harian Kompas. Tadi saya sempat membaca sedikit, mengulas mengenai apa sebenarnya yang membuat atau menciptakan gempa yang terjadi, penyebab gempa yang terjadi kemarin di Aceh. Ada sesar aktif yang disebutkan di sini dalam tulisan ada Pak Daryono. Secara sederhana mungkin bisa menjelaskan sesar aktif ini dan mengapa ini sampai menimbulkan gempa kenapa di Aceh juga begitu? Ya, jadi memang secara tektonik di wilayah Provinsi Aceh itu memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi dan kompleks. Artinya dalam artian kompleks itu ada dua sumber gempa utama yang bisa mengguncang Aceh. Yang pertama subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah Aceh. Ini yang terjadi 2004? Itu yang 2004, itu memang potensi gempa-gempa besar itu ada di Samudra Hindia, itu bisa sampai 8, bisa sampai 9. Namun demikian di samping itu karena subduksi lempeng ini tidak hanya segera menyusup, tetapi juga menubruk mendatar, maka implikasinya dataran dan daratan Pulau Sumatera ini juga mengalami penyesaran. Jadi kalau kita melihat di Sumatera itu ada sesar utama yang kita sebut sebagai the Great Sumatra Fault Zone, itu sesar besar Sumatera. Oh, ini yang dari Aceh sampai ke Lampung itu bukan? Sumatera sampai Lampung, dan itu ke utara terus sampai ke Myanmar. Ini memang sesar yang sangat aktif dan meskipun di darat dia juga bisa membangkitkan gempa-gempa yang cukup besar untuk menimbulkan kerusakan. Di Aceh sendiri kita melihat kompleksitas tektonik juga tampak adanya beberapa sesar aktif. Ini yang bisa dijelaskan dengan gambar yang kita tampilkan. Kalau ini kan kelihatan Sumatera itu dibelah dari Aceh sampai ke Lampung. Tepat di tengahnya Sumatera itu, di pertemuan dari di bukit barisan itu. Nah, ini ada tahun-tahun yang saya lihat di sebelah kanan bawah. Ya, itu catatan event-event gempa yang pernah terjadi. Jadi historical seismicity yang ada di sana itu menunjukkan bahwa tahun-tahun itulah kejadian gempa-gempa signifikan yang merusak yang pernah terjadi di sana. Signifikan ini berarti untuk ukuran bisa merusak, sampai merusak begitu ya, ini merusak. Dan ini mungkin dari tahun-tahun ini yang sampai menimbulkan korban ataupun kerusakan begitu. Makanya dicatat dalam historical seismicity untuk Sumatera. Berarti bisa dikatakan sangat-sangat aktif sebenarnya ya. Memang sangat aktif. Bagian ini dan Aceh. Dan kalau kita saat ini berbicara mengenai Aceh di bagian utara dari Pulau Sumatera, Anda lihat sebenarnya ke bagian tengah dan selatan dari Aceh ini pun sebenarnya sangat aktif sebenarnya. Nah, ini sesar aktif di Aceh, mungkin bisa Pak Daryono bisa dicocokkan juga dengan posisi dari Pidi Jaya di sini. Ya, kalau kita melihat tataan tektonik yang tampak di tayangan itu, tampak bahwa Sumatera bagian utara khususnya Aceh ini ada beberapa segmen sesar yang dikenali oleh para ahli kebumian yang aktif. Itu ada beberapa segmen. Yang pertama segmen Aceh, kemudian Solimum, kemudian Batee, kemudian Tripa. Selain itu di sebelah timurnya juga masih ada sesar lokal yang strukturnya juga dikenali dalam beberapa literatur jurnal geologi. Ada sesar Samalanga, Sipopok yang dugaan kita itu kemarin. Artinya kita belum memastikan karena ada kecurigaan bahwa itu sebenarnya sesar lain, dan ini teman-teman para ahli geologi itu juga sedang mengkaji ini. Kemudian di bagian timur lagi ada Lok Sumawe Fault, itu juga aktif. Sehingga memang kita melihat hasil parameter BMKG dalam hal ini epicenternya itu berdekatan dengan
Sipopo sama Langa itu. Oke. Ya, benar kan. Itulah yang menjadikan kita ada dugaan bahwa itu yang membangkitkan. Tapi teman-teman juga masih melakukan kajian di lapangan hari ini. Tim ahli revisi gempa juga sedang berangkat, BMG juga memberangkatkan ke Aceh untuk melakukan kajian lapangan itu. Nah, ada satu yang menarik, Mas, bahwa tahun 1967 itu di selatan event gempa sekarang ini juga terjadi gempa merusak dengan kekuatan 6,1 tahun 1967 itu. Di selatan ya. Mana nih? Di bawah Takengon lagi ya? Iya, masih di utara Takengon. Jadi masih PD Jaya. Nah, laporan saat itu ada lebih dari 1.000 rumah yang rusak. Kemudian ada 11 tempat ibadah yang mengalami kerusakan. Nah, jadi memang aktif. Kita ada, ini namanya peta seismicity atau peta aktivitas kegempaan Aceh. Tampak titik-titik merah itu adalah gempa-gempa pusat gempa yang pernah terjadi. Kita melihat ternyata memang daratan Aceh itu begitu sangat aktif terjadi gempa bumi. Terutama sesar-sesar aktif yang saya sampaikan tadi. Sampai terjadi klaster-klaster seismicity begitu, itu betapa aktifnya seismisitas di sana. Dan ini sangat menarik karena kawasan Aceh ini kan terus berkembang pemukimannya, sehingga ini menjadi menarik sekali untuk kajian, dan terutama terkait dengan kajian bahaya dan risiko gempa bumi itu harus kita menjadi perhatian concern kita. Ternyata kalau Aceh dulu kita mengenalnya dan selalu yang kita khawatirkan adalah mengenai gempa yang terjadi di laut dan menimbulkan tsunami begitu. Tapi kalau dari gambar yang tadi Anda tampilkan, justru gempa daratnya ini banyak sekali jumlahnya begitu. Tapi seberapa kuat sebenarnya gempa ini yang rentan terjadi di Aceh, gempa darat ini? Ya bisa sampai 7, bisa 7 skala magnitudo. Jadi memang kalau di laut itu bisa sampai 8, 9 skala magnitudo. Itu memang apalagi zona megatrust seperti yang sudah kita buktikan tahun 2004 dengan mega tsunami itu memang spektakuler kekuatan gempa-gempa subduksi di barat Sumatera itu. Tapi kalau gempa-gempa sesar aktif ini tidak sebesar gempa-gempa yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng. Dan kita melihat itu, Mas, bahwa itu menunjukkan mekanisme sumber dari gempa bumi yang terjadi kemarin pagi itu. Ini ada bola fokus namanya. Bola fokus itu merupakan simbol dalam kode ilmu kebumian, itu menunjukkan patahan mendatar. Jadi tipe patahan seperti itu, meskipun terjadi di laut, itu juga tidak akan tsunami. Jadi kalau kita ditanya, mengapa tidak tsunami? Itu pertama, karena pusat gempa kemarin pagi itu, epicenternya ada di daratan, di pesisir. Pesisir ya? Kemudian kekuatannya memang 6,5 itu medium, jadi tidak, kalaupun itu terjadi di laut juga tidak akan menimbulkan deformasi signifikan sehingga mengganggu kolom air laut. Dan yang ketiga adalah bola fokus tadi itu. Bola fokus itu menggambarkan penyesaran mendatar. Ini menunjukkan bahwa memang ada patahan aktif dengan tipe pergerakan mendatar. Nah, kalau melihat ini gempa susulan ini, hingga tadi pagi kita sudah mencatat gempa susulan sebanyak 36 event. Sejak gempa pertama pukul 5 kemarin. Sejak kemarin pagi pukul 5:03 itu hingga pagi tadi sudah tercatat 36 event. Jadi jika melihat pola klaster persebaran aktivitas itu memang ada sebuah tren patahan yang terbentuk dengan arah barat laut tenggara. Ini yang menarik, dan makanya ini menjadi perdebatan di kalangan ahli kebumian terkait dengan sesar aktif yang membangkitkan. Apakah ini benar-benar sesar aktif dari sama Langa dan Sipopo, atau ini memang ada rupture baru yang belum kita kenali. Sehingga dalam konteks ini memang kita akan terus melakukan identifikasi sesar aktif, kemudian memetakannya, dan ini sangat penting dalam konteks mitigasi, kajian bahaya dan risiko gempa bumi, dan perencanaan infrastruktur aman gempa bumi dan pengembangan wilayah. Apa perbedaannya khususnya dalam hal ancaman dan kemungkinan kembali terjadi kalau memang ini seperti Anda katakan, apakah ini sesar aktif yang sudah diketahui atau ini sesuatu yang baru? Apakah berbeda ancaman yang mungkin dan kemungkinan kembali terjadi? Tentu saja kalau patahan aktif sudah terpetakan dan sudah kita identifikasi, tentu kita
akan lebih aware tinggal di situ. Termasuk teman-teman dari ahli sipil ya ingin membangun juga memperhitungkan itu. Itu menjadi rujukan bagaimana agar bangunan yang dibangun itu mengacu kepada bahaya itu sehingga ya menyesuaikan. Maka dalam konteks ini sebenarnya permasalahan yang terjadi di Aceh itu sebenarnya permasalahan klasik karena menyangkut dengan kerusakan gempa dari sisi bangunannya. Jadi sebenarnya gempa bumi itu tidak membunuh dan tidak menimbulkan luka. Goncangan gempa bumi itu ya tidak. Bangunan yang tidak standar kemudian dia roboh, kemudian menimpa penghuninya itu yang menjadi masalah. Jadi kalau gempa PD Jaya ini sebenarnya medium. Ini kekuatannya 6,5. Mengapa merusak? Mengapa timbul banyak bangunan yang roboh? Itu karena memang pertama, istilahnya local set effect. Jadi gempa bumi itu jika terjadi di dataran yang soft sedimen, yang sedimen lunak, ada ketebalan, ya, karena memang di pantai pesisir PD itu materialnya pasir dan aluvium, jadi soft sedimen. Ada ketebalan, kemudian ketika terjadi gempa terjadi multi refleksi gelombang seismik antara batuan dasar dan permukaan, sehingga terjadilah resonansi. Resonansi itulah yang menyebabkan getaran itu dilipat gandakan, diamplifikasi, diperbesar. Nah, belum lagi bangunan yang di atasnya itu banyak yang tidak standar aman gempa bumi. Tentu akan kolaps dan roboh ketika goncangan itu datang. Oke, jadi kalau kita berbicara kalau sebuah bangunan atau tata kota juga ini juga berpengaruh terhadap bagaimana warga bisa menyelamatkan diri kalau terjadi gempa dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi korban bisa diminimalisir atau mungkin sangat diminimalisir kalau sudah menyesuaikan sebelum gempa itu terjadi, begitu ya? Ya, maka ada satu hal yang sangat penting diperhatikan bagi warga masyarakat kita bahwa memang idealnya kita membangun rumah itu yang tahan gempa bumi. Tapi untuk membangun bangunan tahan gempa bumi itu kan tentunya biayanya lebih biaya mahal karena besi tulangannya harus memiliki standar sekian-sekian. Kemudian adukan semennya itu seperti apa sehingga bangunan itu benar-benar memenuhi syarat untuk tahan gempa. Tetapi mahal. Tetapi ada pilihan lain. Sebenarnya ketika kita belum bisa membangun bangunan tahan gempa bumi, kita bisa membangun rumah kita dengan bangunan kayu yang lebih ringan atau dengan bambu yang didesain menarik. Tradisional justru ya. Yang berbahaya itu adalah ketika kita memaksakan diri untuk membangun rumah tembok di daerah rawan gempa bumi. Asal semen dan batako naik, besi tulangan tidak diperhatikan, kualitas adukan campuran semennya juga tidak diperhatikan. Itu yang sangat membahayakan. Justru bangunan itu akan menimbulkan korban bagi penghuninya. Oke, Pak Daniel, tahan di situ dulu. Kita akan jeda sebentar. Nanti juga akan bergabung bersama kita Sutopo Purwonugroho, ini Kapus Datin dan Humas BNPB. Nanti melalui sambungan satelit. Nanti kita tanya juga bagaimana perkembangan dari upaya penyelamatan korban sejauh ini dan apa yang bisa dilakukan kalau memang kita ingin tidak lagi sampai terjadi hal seperti ini. Bagaimana kita mengalami bencana tapi bisa memitigasi dari korban maupun dampak bencana. Kita akan kembali.